you. Dengarkanlah wahai kekasihku, meski rindu tak selalu diganggu. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hanya mampu terbayang. Seribu cinta yang datang selalu ku hadang, hanya satu ku harapkan, dirimu seorang. Tangannya gini. Kayak mau nyanyi. Gini kayak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Network Layer dan Router. Silakan ditonton ya. Dadah. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari network layer dan router. Nah, jadi network layer itu adalah lapisan ketiga dari model OSI. Nah, lapisan ini bertugas untuk mengirimkan data dari suatu perangkat ke perangkat lain di jaringan yang berbeda. Network layer ini menggunakan alamat logis seperti IP address untuk mengenali perangkat dan menentukan jalur terbaik supaya data tersebut bisa dikirim secara efisien dan akurat. Nah, jadi di lapisan ini juga ada perangkat penting nih yang namanya router. Router itu fungsinya untuk menghubungkan beberapa jaringan. Jadi, misalnya nih jaringan kampus dengan jaringan internet. Nah, router ini akan meneruskan paket data dan memilih rute tercepat berdasarkan total rating supaya komunikasi antar jaringan tetap lancar dan stabil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari network layer. Fungsi yang pertama itu ada pengamalan logis atau logical addressing. Jadi, fungsi yang pertama ini memberikan alamat IP address pada setiap perangkat. Tujuannya supaya perangkat bisa dikenali secara untuk di dalam jaringan, sama seperti kita punya alamat rumah nih di jaringan komputer. Perangkat juga punya alamat IP address agar data tersebut harus dikirim kemana, jadi kita tahu gitu kemananya. Nah, selanjutnya itu ada routing atau penentuan jalur. Nah, fungsi yang kedua ini adalah untuk menentukan rute terbaik untuk data sampai ke tujuannya. Kalau ibaratkannya tuh kayak Google Maps, nah, network layer itu mencari jalan tercepat dan yang paling efisien agar data tersebut tidak nyasar. Nah, jadi fungsi yang ketiga itu adalah packet forwarding atau penerusan paket. Nah, fungsi ketiga ini adalah penerus paket data. Setelah jalurnya itu ditentukan, data akan diteruskan dari satu router ke router yang lain sampai ke perangkat tujuan. Jadi, network layernya itu bertugas untuk sebagai kurirnya lah yang memastikan paket data itu sampai ke alamat yang benar. Nah, fungsi yang keempat itu ada fragmentasi dan assemble. Nah, fungsi yang keempat ini memecahkan paket data yang besar menjadi bagian kecil agar mudah dikirim, lalu menyusunnya kembali ke perangkat pertama. Ibaratkan kita itu lagi ngirim paket besar lewat pos, nah kita pecah dulu jadi beberapa kardus kecil agar mudah dikirim, lalu nanti digabungkan lagi pas sampai di tempat tujuan. Nah, yang kelima itu adalah pengendalian kemacetan. Jadi fungsi yang kelima ini bertugas untuk mengatur lalu lintas data di jaringan supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, kalau seandainya terlalu banyak data yang lewat dalam waktu yang bersamaan, jaringan itu bisa macet dan tugas router itu
Dan maksud saya tugas network layer itu membantu kita untuk mengatur arus datanya biar jadi lancar. Yang keenam itu ada pendeteksian kesalahan. Nah, jadi yang terakhir ini network layer itu juga mendeteksi kesalahan dalam pengiriman data. Kalau ada data yang rusak atau hilang di tengah jalan gitu misalnya, sistem itu akan tahu dan bisa mendeteksi agar informasi yang diterima tetap akurat. Selanjutnya, teman-teman, kita akan bahas tentang IP address. Nah, IP address itu bisa dibilang seperti identitas atau alamat rumahnya perangkat di dalam dunia komputer. Nah, jadi kalau gak ada IP address, router dan perangkat lainnya tuh gak akan tahu mengirim datanya tuh kemana. Jadi, yang selanjutnya itu ada peran vital IP address. IP address itu sebagai alamat logis yang digunakan oleh router untuk mengambil keputusan. Karena paket data harus dikirim, jadi ketika kita kirim data tersebut, IP address akan memastikan siapa pengirim dan siapa penerima. Dengan begitu, komunikasi antar perangkat bisa berlangsung tertib dan akurat. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis IP address. Ada 2 jenis nih IP address yang saat ini digunakan. Yang pertama itu ada IP address V4. Ini tuh Tahan emosi guys ya. Tahan emosi guys, tahan emosi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis IP address. Ada 2 jenis IP address yang digunakan saat ini. Yang pertama, itu ada IPv 32 byte. Ini tuh kayak format yang paling lama dan umum digunakan pada saat ini. Contohnya 129.168.1.1. Tapi jumlah alamatnya itu terbatas. Nah, makanya sekarang mulai beralih ke versi terbaru. Yang kedua, itu ada IPv6 atau 128 byte. Nah, IPv6 ini hadir untuk menggantikan IPv4. Jumlah alamatnya itu hampir tidak terbatas, jadi bisa mendukung pertumbuhan perangkat-perangkat baru seperti IoT. Nah, selanjutnya itu ada fungsi komplementer IP address dengan router. Nah, IP address juga bekerja sama dengan router. Router itu menggunakan IP address untuk menentukan jaringan tujuan. Lalu, setelah sampai di jaringan, router akan menggunakan MAC address atau alamat finalnya untuk menemukan perangkat yang tepat di jaringan tersebut. Jadi, bisa dibilang IP address itu untuk menunjukkan jaringan mana data harus pergi. Dan MAC address itu untuk menunjukkan ke perangkat mana data itu harus pergi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang router. Mari kita bahas sedikit tentang cara kerja dan komponennya. Yang pertama adalah router, yaitu perangkat kunci jaringan. Router adalah perangkat keras yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan yang berbeda, misalnya jaringan kampus dengan internet. Mekanisme utamanya membaca header IP di setiap paket data dan menentukan jalur terbaik lewat routing table. Fungsi tambahannya, pertama, membatasi broadcast domain agar tidak semua perangkat menerima data. Yang kedua, mengatur lalu lintas data atau traffic control. Yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Fitur penting routernya, yang pertama ada ACL, yaitu mengatur siapa yang boleh mengakses jaringan berdasarkan IP atau port. Yang kedua ada NAT, yaitu mengubah IP lokal jadi IP publik agar bisa terhubung ke internet. Router modern mendukung dynamic routing seperti RIP, OSPF, EIGRP dan bisa dikelola jarak jauh lewat SSH atau web. Yang selanjutnya ada komponen dan fitur router. Yang pertama CPU, yaitu mengatur proses routing dan lalu lintas data. Yang kedua ada RAM, yaitu menyimpan table routing dan konfigurasi sementara. Ketiga, flash memory menyimpan sistem operasi router, misalnya Cisco IOS. Selanjutnya ada NVRAM, yaitu menyimpan konfigurasi awal yang tetap tersimpan saat router dimatikan.
Selanjutnya ada interface atau tempat koneksi LAN atau WAN, Ethernet, serial, dan fiber. Fitur penting lainnya, pertama ada NAT, itu menghubungkan jaringan lokal ke internet. SCL yaitu keamanan akses, QoS, menjaga performa aplikasi penting, dynamic routing, RIP, OSPF, BGP, menentukan rute otomatis. Remote access, SSH atau telnet, mengatur router dari jarak jauh. Selanjutnya ada routing table, itu peta keputusan router. Routing table adalah semacam peta jalan yang ada di dalam router. Di situ tersimpan daftar semua jaringan yang dikenal router beserta jalur terbaik untuk mencapainya. Isi utamanya ada 3. Yang pertama network address, yaitu alamat jaringan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada next hop, alamat router berikutnya yang akan dilewati untuk menuju ke tujuan. Yang ketiga ada metrik, nilai biaya atau jarak yang menentukan seberapa efisien suatu jalur. Semakin kecil nilainya, semakin cepat atau murah jalurnya. Router akan memilih jalur dengan metrik terkecil karena dianggap sebagai jalur paling optimal. Selanjutnya ada routing statik, sederhana dan aman. Routing statik ini adalah jenis routing yang diatur secara manual oleh administrator jaringan. Mekanismenya, administrator memasukkan rute langsung ke routing table. Kelebihannya aman karena tidak ada perubahan otomatis dan tidak membebani CPU router. Kekurangannya tidak fleksibel jika ada alur putus atau berubah. Administrator harus memperbaikinya sendiri, cocok untuk jaringan kecil dan sederhana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis, protokol dinamis, dan simulasi routing. Yang pertama yaitu routing dinamis. Jadi teman-teman, routing dinamis itu bisa dibilang sebagai cara kerja router yang pintar dan otomatis dalam mencari jalur terbaik buat mengirim data. Kalau di routing statik, semua rute kita atur manual satu-satu. Tapi kalau routing dinamis ini, router bisa belajar sendiri jalurnya dengan berkomunikasi sama router lain. Misalnya gini, bayangin kita lagi kirim data lewat beberapa router. Kalau salah satu jalurnya tiba-tiba rusak atau padat, router yang pakai routing dinamis bakal langsung nyari jalan alternatif secara otomatis tanpa kita ubah pengaturannya lagi. Nah, keunggulannya inilah yang bikin routing dinamis lebih fleksibel dan efisien, terutama buat jaringan besar dan kompleks, seperti jaringan kantor pusat, kampus, atau perusahaan yang punya banyak cabang. Routernya saling berbagi informasi rute, jadi kalau ada perubahan di jaringan kayak router baru ditambah atau koneksi ada yang mati, sistemnya langsung nyesuaiin sendiri. Kelebihan routing dinamis ini, yang pertama, gampang beradaptasi sama perubahan jaringan. Yang kedua, mengurangi beban kerja admin jaringan. Dan yang ketiga, bisa mengoptimalkan jalur data supaya pengiriman lebih cepat. Tapi, ada juga nih kekurangannya. Karena router terus-menerus bertukar informasi, kadang butuh lebih banyak bandwidth dan juga lebih berat di CPU routernya dibanding router statik. Makanya biasanya router dinamis dipakai buat jaringan menengah sampai besar, bukan yang kecil. Nah, yang kedua ada protokol routing dinamis, RIP, OSPF, dan BGP. Nah, biar routing dinamis bisa jalan, router itu butuh aturan main atau protokol buat ngobrol dan bertukar info rute. Ada beberapa jenis protokol, tapi yang paling sering dipelajari dan digunakan adalah RIP, OSPF, dan BGP. Yang pertama yaitu ada RIP atau Routing Information Protocol. RIP ini termasuk protokol distance vector, artinya dia nentuin jalur terbaik berdasarkan jumlah hop, yaitu berapa kali paket data harus lewat router sebelum sampai tujuan. Semakin sedikit hopnya, berarti jalurnya makin bagus. Tapi RIP ini punya batasan, maksimal cuma 15 hop aja. Kalau lebih dari itu, data dianggap nggak bisa dijangkau. Makanya RIP cocok buat jaringan kecil, misalnya lab komputer atau jaringan lokal antar beberapa ruangan. Nah, kelebihan RIP ini gampang dikonfigurasi dan cocok buat belajar dasar routing. Tapi kekurangannya karena dia hanya ngitung hop, nggak memperhatikan kecepatan atau kualitas jalur. Selanjutnya ada OSPF atau Open Shortest Path First.
Nah, kalau OSPF ini levelnya udah lebih canggih ya. Dia termasuk protokol link stage, artinya OSPF ngerti seluruh peta jaringan dan bisa nentuin jalur tercepat berdasarkan cost atau bandwidth-nya. OSPF ini juga lebih cepat dalam menyesuaikan perubahan jaringan. Misalnya ada router yang mati, OSPF langsung ngitung ulang jalur lain yang masih aktif tanpa bikin koneksi terputus lama. Makanya, OSPF ini sering dipakai di jaringan perusahaan, kampus, atau instansi besar. Selain itu, OSPF juga lebih hemat bandwidth karena dia cuma ngirim informasi yang berubah aja, bukan seluruh tabel routing kayak RIP. Nah, yang terakhir itu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Kalau ini sih udah level global banget ya. BGP ini dipakai buat mengatur lalu lintas antar jaringan besar. Misalnya antar penyedia layanan internet atau ISP. Jadi kalau kalian browsing website dari luar negeri, kemungkinan besar rute yang dilewati itu ditemukan sama BGP. BGP juga disebut sebagai protokol antar autonomous system karena dia bekerja di level antar jaringan besar yang masing-masing dikelola secara mandiri. BGP sangat kompleks, tapi dia yang bikin internet bisa jalan lancar dan saling terhubung di seluruh dunia. Sekarang, aku mau jelasin tentang peran layer 3 atau network layer dalam kerjasama antar lapisan jaringan. Yang pertama, bentuk paket data. Jadi gini, di bagian ini, layer 3 nerima data dari layer 4. Terus dia nambahin alamat IP supaya data itu bisa dikirim ke jaringan. Nah, setelah itu, data berubah jadi yang namanya paket atau datagram. Yang kedua, nentuin tujuan paket. Layer 3 juga punya tugas penting, yaitu nentuin kemana paket itu harus dikirim. Apakah ke jaringan lain atau masih di jaringan lokal. Kalau layer 3 pakai alamat IP, layer 2 pakai MAC address buat nentuin perangkat tujuan berikutnya. Yang ketiga, pecah paket kalau kegedean. Kalau ukuran paketnya terlalu besar dan nggak bisa lewat di jaringan tertentu, layer 3 bakal pecah paketnya jadi bagian-bagian kecil, supaya semua datanya tetap bisa dikirim dengan aman. Sekarang aku akan jelasin gimana peran network layer di jaringan modern. Sekarang ada tren baru yang namanya SDN atau Software Defined Networking. Intinya itu, SDN ini misahin antara bagian yang ngambil keputusan dan bagian yang ngirim paket. Jadi, sistemnya itu bisa lebih fleksibel dan efisien. Dengan SDN, semua jaringan bisa dikontrol dari satu tempat aja. Jadi lebih gampang diatur dan cepat kalau mau diubah. Terus ada juga tuh cloud router. Fungsinya mirip kayak router biasa, tapi jalan di cloud atau server online. Keuntungannya lebih hemat biaya dan bisa diperbesar kapasitasnya kapan saja. Jadi, kesimpulannya, network layer itu penting banget di jaringan internet. Lapisan ini yang ngatur biar paket data bisa nyampe ke tujuan dengan cepat dan efisien. Dia pakai IP address buat ngatur alamat dan router buat nentuin jalurnya. Dengan teknologi baru kayak SDN, kerja network layer ini sekarang jadi makin pintar, fleksibel, dan siap ngadepin kebutuhan jaringan. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?